Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki tanggal 24 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, di akhir penghujung akhir dari bulan Jumadil Akhir. Jadi tidak berapa lama lagi, 2 bulan lebih sedikit, 2 bulan lebih sepekan, insyaallah kita akan memasuki bulan yang penuh kemuliaan, yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka nasihat terutama bagi kami pribadi dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang mendengarkan melewati media, agar sudah mulai mempersiapkan diri, membekali dengan ilmu, membekali dengan amal saleh, membekali dengan taubat, membekali dengan doa, agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, umur kita, usia kita di bulan Ramadan, dan memberikan hidayah bagi kita untuk bisa beramal saleh semaksimal mungkin untuk mendapat ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita yang Allah berikan taufik kita di dalam mengamalkannya. Waktu amatlah berlalu cepat sekali. Di pertemuan kita terakhir, kalau bulan Syamsiah, hitungan Syamsiah, kita telah berpindah tahun 2023 2024. Sementara kalau di bulan Hijriah kita masih di bulan ke-6. Dan yang patut kita syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di majelis ilmu, majelis yang akan memperingatkan kita, mengingatkan kita, membekali jiwa kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas, mempelajari bersama-sama sirah manusia, sosok yang agung, rasul yang agung, yaitu perjalanan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini memberikan kita pengetahuan bagaimana sosok manusia yang mulia, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanannya sampai akhir hayatnya, sehingga kita mendapatkan ibrah, pelajaran dari kehidupan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ingatkan juga agar kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat tersebut berarti kita telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa maksudnya bersalawat dengan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan salawat dan salam yang sering kita ucapkan. Dan yang paling besar, istilahnya yang paling afdal di antara salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah yang kita ucapkan senantiasa di tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir sampai akhirnya. Jadi itu adalah salawat yang Ibrahimiyah, adalah salawat yang istimewa. Jangan ditambah-tambah yang lain sebagaimana diamalkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah-nambah atau sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan. Jadi bukan kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Nabi maka itulah yang kita amalkan. Karena tidak ada satupun kebaikan yang menuju surga Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau satu keburukan, larangan yang akan menyebabkan seorang celaka, terpuruk ke neraka, melainkan Nabi SAW sudah memberitahunya, sudah memperingatkannya. Jadi jangan sampai kita berani melangkahi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ayat sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran kita ingatkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang bagimu seorang rasul utusan Allah min anfusikum, dari golonganmu sendiri, dari jenismu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Nabi SAW sangat berat rasanya apa yang diderita oleh umatnya. Nabi SAW sangat prihatin terhadap keselamatan kita. Harisun alaikum, jadi sangat bersemangat Nabi SAW agar kita mendapatkan keimanan, agar kita mendapatkan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang yang beriman Nabi SAW adalah raufur rahim. Nabi SAW maha lembut dan maha penyayang terhadap maksudnya lembut dan sayang kepada, tidak pakai maha, karena maha itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin rahimankumullah, bagaimana ayat ini adalah dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yang kita ringkas saja bahwasanya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Diutusnya Nabi SAW. Salah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selain Allah menurunkan wahyunya, kitabullah, Allah juga mengutus nabinya, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kitabullah, bagaimana agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, bagaimana agar terjauh dari segala keburukan dan kemungkaran. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi ulama-ulama kita, maka mereka sangat bersyukur bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung berupa dinul Islam, agama Islam yang sempurna, yang satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Diturunkan kitabullah, merupakan kecintaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Lalu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bertambah nikmat, dan itu nanti di akhirat kelak maka tidak ada hujah lagi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hujah, istilahnya debat di depan mahkamah Allah di akhirat kelak. Kitabullah sudah diturunkan, wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah diutus, apa lagi? Dan Allah berikan kita panca indera, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk mentadabburi, untuk memahami, untuk menghayati. Apalagi kekurangannya? Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka sebaik-baik bekal kita adalah ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh. Itu makanya Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang ummul mukminin, banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Ibnu Abbas atau Hasan Al-Basri, ulama tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas dan Hasan Al-Basri dari generasi tabi'in menjelaskan hasanah fid dunya hasanah, kebaikan di dunia adalah ilmu wal amal saleh, ilmu dan amal saleh, dan kebaikan di akhirat wa fil akhirati hasanah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan kami pribadi juga memohon maaf karena selayaknya kita kajian di pekan Jumat pekan genap, di Jumat kedua dan keempat sebagaimana di tahun yang lalu. Perjumpaan kita di Desember, di bulan Desember, akhir Desember kita hitungan Masehi, karena kalau kita pakai Hijriah kita pun tidak tahu terakhir tanggal berapa kita. Jadi seharusnya kita di pekan genap tanggal 12 Januari depan kajian, karena suatu hal mohon izin safar maka kita ganti di hari ini. Jadi ana mohon maaf secara pribadi, dan diucapkan juga jazakumullah khair atas semuanya yang bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan balasan yang sangat besar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru mengenai utusan Quraisy menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang terakhir pelajaran kita bagaimana dua sosok yang mulia, dua sosok yang pemberani masuk Islam, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga Hamzah singa Allah, imamnya syuhada, karena nanti insyaallah akan kita lalui di peristiwa perang Uhud, imamnya para syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, sehingga dengan masuknya dua tokoh ini memperkuat dakwah Islam. Sekarang kita lanjutkan, yaitu bahwasanya kejadian demi kejadian yang telah kita lalui sebagaimana di perjumpaan kita sebelumnya, pembahasan kita, maka mereka orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesendirian. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram yang kita ketahui sekarang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf beribadah di situ, dan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani karena sebelumnya mereka tidak berani yang sahabat-sahabat yang lainnya, karena mereka takut akan adanya tindakan kekerasan dari kafir Quraisy. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela oleh kaumnya, dibela oleh pamannya sendiri, dilindungi oleh pamannya sendiri Abu Thalib, dan juga dibela oleh kaumnya Bani Hashim. Itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa beribadah di dekat Ka'bah. Adapun yang lainnya itu mereka tidak berani. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan firman Allah, membaca Al-Qur'an di Ka'bah. Habis Abdullah bin Mas'ud dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy sampai berdarah-darah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah memilih. Namun kejadian-kejadian sehingga berlalunya waktu, lupalah mereka terhadap apa yang disegani seperti Abu Thalib atau kaumnya, karena melihat perkembangan banyaknya kerabat-kerabat mereka, keluarga mereka yang memasuki Islam, maka akhirnya mereka melakukan kontak fisik dengan Nabi SAW, melakukan penindasan atau penyiksaan juga terhadap Nabi SAW sebagaimana telah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya. Namun di sini ketika Nabi SAW kesendirian, maka datanglah
datanglah salah seorang tokoh Quraisy yang memang pintar dalam berbicara, bersilat lidah, bernegosiasi atau berkompromi, maka dia meminta bagaimana agar aku mendatangi Muhammad, katanya. Dia adalah seorang yang bernama Utbah, yang kunyahnya Abul Walid. Lalu maka dijawab oleh orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy selalu mengintai Nabi SAW dekat Ka'bah, juga mengintai Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ketika itu silakan ya Aba Walid, silakan wahai Abu Walid, silakan bernegosiasi dengan Nabi SAW agar terjadinya kesepakatan dengan Nabi SAW. Ketika itu mendekatlah Utbah atau Abu Walid dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, katakanlah ya Aba Walid, aku ingin mendengarkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Walid, Utbah membicarakan apa yang akan diberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak saudara, jadi ada hubungan Utbah, Abu Walid dengan Nabi SAW, ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Lalu dikatakannya bahwasanya kaummu telah resah dengan apa yang telah engkau bawa. Maka jika engkau ditawari, jika engkau menginginkan harta, maka akan aku katakan kepada kaummu, kaum kita maksudnya, karena mereka sama-sama dari Quraisy, akan diberitahukan, lalu kami kumpulkan harta-harta kami, akan kami serahkan kepadamu. Atau kamu menginginkan apa? Kepemimpinan. Apakah engkau ingin menjadi pemimpin raja kami di Mekah? Akan kami rundingkan, lalu akan kami berikan jabatan itu kepada, dan kami redha kamu menjadi pemimpin kami. Atau engkau ingin wanita cantik yang hendak dinikahi, akan kami carikan di Mekah ini wanita yang cantik, yang paling cantik, akan kami berikan kepadamu agar engkau bisa menikahinya. Nabi SAW tetap mendengarkan alasan-alasan yang panjang yang diungkapkan. Nah, dia memang ahli negosiasi. Bagaimana pintarnya dia dalam membujuk orang agar terpengaruh dengan ucapannya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Abu Walid, ya Abu Walid, sudah selesaikah engkau? Jadi Nabi SAW sabar mendengarkan apa yang telah dibicarakan oleh Abu Walid ini, Utbah. Apakah sudah selesai? Lalu dijawab, ya sudah, itulah tawarannya. Yang pertama tadi, apakah menginginkan harta, maka akan dikumpulkan harta orang kafir Quraisy, kaum Quraisy, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Kepemimpinan. Jadi tidak ada pemilunya. Mau pemimpin, akan kami menjadikan engkau pemimpin bagi kami. Atau ingin menikahi wanita yang cantik, akan kami carikan dan akan kami nikahkan denganmu. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan-alasan tersebut. Lalu kata Nabi, sudahkah? Apakah sudah selesai? Sudah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang giliranku yang berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tutur kata yang indah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan tersebut. Jadi Nabi SAW tidak membantah. Oh, tidak bisa, tidak. Nabi tidak membantah, didengarnya oleh Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita. Seandainya ada masyarakat misalnya, atau saudara-saudari kita kaum muslim dan muslimat yang mengadukan sesuatu, jangan kita sanggah. Biarkanlah selesai berbicara dulu. Terkadang kalau kita potong, nanti terjadi cekcok, terjadi emosi yang meledak-ledak. Akhirnya ya, lihat Nabi SAW, kesabaran Nabi SAW, bagaimana akhlak yang luhur dari Nabi SAW didengarkan sampai selesai. Apakah sudah cukup? Apakah sudah selesai? Didengar oleh Nabi SAW. Sekarang giliranku, kata Nabi SAW. Lalu Utbah pun, Abu Walid, baiklah aku akan dengar. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh Rasulullah SAW surah Fussilat. Surah Fussilat ayat pertama sampai ayat kelima.
Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Itu dibacakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak memilih perkataan kalimat yang lain, tetapi Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Hamim, huruf-huruf yang terputus sebagaimana alif lam mim, kemudian alif lam ra, itu ada di beberapa awal, Shad, Yasin, itu ada di dalam awal-awal surat beberapa ayat di dalam kitabullah. Ketika itu dibacakan tanzilum minar rahmanir rahim, yang diturunkan dari yang ar-Rahman ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang jelas, kitabun fussilat ayatuh, yang jelas ayat-ayatnya, yakni dibacakan Qur'anan Arabiyyan, dibacakan dengan bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Dengan bahasa sendiri. Tadi Nabi SAW yang di awal tadi kita bacakan dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini sudah dari golongan mereka sendiri, Al-Qur'an dari bahasa mereka sendiri, bahasa yang fasih. Allah memilih Al-Qur'an dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kaedah-kaedah atau keindahan-keindahan dari segi susunannya. Mungkin kita belajar di sini, belajar nahwu sorof, muyassar kalau tidak salah, itu dengan satu kalimat, maksudnya satu kata, itu banyak perubahan. Contohnya zahaba yazhabu, itu banyak lagi. Sajada yasjudu, jadi masjid, usjud, ada fi'il amarnya, itu banyak. Itu baru satu kata. Keindahannya. Lalu bagaimana dengan barisnya? Indah, semuanya indah bahasa Arab itu. Sehingga waktu ayat ini dibacakan, terpanalah Utbah Abu Walid. Di ayat selanjutnya, basyira wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira, kemudian wa nadhira, sebagai dan membawa peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Qur'an tersebut, dari wahyu tersebut, maka mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaihi. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepadanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacanya terus. Tatkala Utbah mendengar dengan seksama, maka dia mendengarnya dengan diam dan khusyuk. Bagaimana mendengarnya dengan diam? Sesuatu yang membuat jiwanya terpana. Jiwanya seolah-olah mendapatkan sesuatu yang belum pernah sesejuk itu didengarkan oleh jiwanya. Kalimat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, merasuki lerung-lerung jiwanya sampai ke hati. Didengarkannya secara khusus. Dan telah kita pelajari di hijrah yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah surat An-Najm sampai yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Nabi SAW, karena itu adalah salah satu ayat yang disunnahkan sujud tilawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud melihat itu, karena mereka semuanya orang-orang kafir Quraisy yang dekat itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, tidak tahan jiwa mereka,
Akhirnya mereka pun ikut sujud Nabi SAW. Namun kejadiannya yang terdengar, yang sampai beritanya ke Habasyah, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy telah memeluk agama Islam. Jadi tidak benar apa yang terjadi dengan berita yang sampai ke Habasyah. Baik. Setelah itu Abu Walid pun mendengarkan dengan seksama. Lalu Nabi SAW pun bersabda, "Ya Abu Walid, wahai Abu Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi, sekarang terserah padamu," kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hujjah kita di dalam menjelaskan, membayankan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dalil, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah hujjah kita untuk menyampaikan agama Allah kepada saudara-saudari kita. Itu senjata yang paling ampuh, dalil berupa nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita pelajari, yang kita habiskan sisa-sisa hidup kita dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu kita sampaikan, itu lebih berkesan. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, pernah ketika kita dengan orang yang biasa, istilahnya belum mengenal kajian, yang kaum muslimin alhamdulillah memiliki jiwa yang hanif, ketika kami berdialog dan dia mengetahui dengan dakwah ini bahwasanya, tetapi dalam konotasi yang lain, dalam bentuk yang lain, bahwasanya Salafi, Wahabi yang didengarnya di media, bagaimana dakwah ini yang mereka menumpahkan darah kaum muslimin, ini segala macamnya. Lalu ketika itu alhamdulillah berdialog, disebutnya aliran apa, kita tidak punya aliran, lalu kita jelaskan. Alhamdulillah ketika itu kita membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terheran dengan kelembutan. Dia heran, saya juga kenal dengan orang berjenggot, tetapi enggak selembut ini, katanya. Mengenal juga orang yang berjenggot, tetapi tidak selembut ini. Kok beda? Beda ya? Padahal kita sama-sama belajar. Maksudnya orang yang disebutkannya itu kita tahu juga karena kita mengenalnya. Kok berbeda? Itulah bagaimana kaum muslimin dan muslimat mendapatkan pelajaran dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang indah. Jangan orang masih belum kenal kajian lalu kita katakan begini. Tidak. Kita jelaskan. Terutama Nabi SAW menjelaskannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika didengar itu berkesan, membekas di dalam jiwanya. Bukankah pertama kali Umar bin Khattab jiwanya mulai tertarik dengan Islam ketika mendengar Nabi SAW membaca surah Al-Haqqah, didengarkannya dari awal, Al-Haqqah mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah, lalu bergumam dia, kata Umar, bukankah ini adalah yang dibacakan ini adalah syair? Lalu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Apakah ini syair? Karena Umar terpana mendengarnya. Wa ma huwa biqauli syair. Ini adalah bukanlah syair. Dalam surah Al-Haqqah nanti bisa dilihat kembali ayat 41, qalilan ma tu'minun. Sangat sedikit sekali yang beriman. Kemudian ini berarti ini perkataan tukang tenun, perkataan dukun. Lalu dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya wala biqauli kahin. Dan ini bukan perkataan ahli ramal, orang tukang tenun atau dukun. Qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit sekali mereka yang mendapat peringatan, yang ingat. Jadi ini memang tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari sisi Rabb semesta alam. Seperti di sini tanzilu minar rahmanir rahim.
yang diturunkan dari yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu Utbah pun berlalu bangkit dari Nabi SAW kembali kepada kaumnya. Lalu kaumnya menyambutnya dengan seksama. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil apa yang telah dibicarakan, kesepakatan apa yang didapat dengan Muhammad? Kata mereka, orang-orang kafir Quraisy. Lalu Utbah pun mengatakan, Abu Walid, demi Allah, jadi dikatakan oleh Utbah apa yang diceritakannya, demi Allah, sesungguhnya engkau telah berubah raut wajahmu. Berarti sudah seolah-olah sudah terkena sihir dari Muhammad. Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Sudah terkena sihir oleh Muhammad, sudah terperdaya dengan ucapan Muhammad. Mereka mengatakan kepada Abu Walid seperti itu. Jadi itulah yang terjadi, bahwasanya mereka menyangka bahwasanya Nabi SAW telah menyihir Utbah. Adapun di versi yang lain, di riwayat yang lain, Nabi SAW ketika sampai di firman Allah, masih di dalam surah Fussilat yang tadi kita bacakan di awal sampai ayat 1 sampai 5. Adapun di ayat yang ke-13, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Maka ketika itu Abu Walid Utbah pun berdiri terperanjat takut, lalu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bereaksi, sudah ditutupnya mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, aku meminta atas nama Allah agar engkau mengingat hubungan kita, yaitu hubungan kekerabatan kita, karena dia takut mendapat kecelakaan. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya yang mendapat kecelakaan, istilahnya akhirnya mereka binasa karena telah melakukan sesuatu yang melampaui batas kepada Nabi SAW, yang kisah yang dimakan singa di pertemuan kita sebelumnya, bagaimana dia berdagang ke Syam akhirnya diterkam oleh singa. Karena didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW terhadap apa yang telah diperbuat kepada Nabi SAW, yang sampai dia menjambak-jambak baju Nabi SAW, lalu mau meludahi muka Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya. Dan memang akhirnya mereka yang melakukan tersebut mendapatkan kebinasaan. Lalu pembahasan kita lanjutkan, bahwasanya sekarang petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah SAW. Jadi petinggi Quraisy. Jadi ini sudah bukan permasalahan kecil lagi. Ini permasalahan besar bagi penduduk kota Mekah ketika itu. Ya, maka petinggi Quraisy pun ingin berunding dengan Rasulullah SAW. Adapun Abu Jahal ingin menghabisi, ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan orang Quraisy dengan perundingan itu, maka mereka bersepakat diberikan perundingan agar ada kesepakatan. Nabi SAW tidak boleh lagi mencela Tuhan mereka. Jadi ada kesepakatan, nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada sesembahan mereka, dan mereka pun berbuat baik dengan sesembahan. Ada semacam dikompromikan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum lagi. Diturunlah itu. Jadi awalnya mereka mengajak Nabi SAW mungkin dalam perundingan sesaat menyembah berhala. Kemudian bersama-sama kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyembah berhala lagi. Maka turunlah firman Allah surah Al-Kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, katakan tentang bagaimana berlepasnya diri orang-orang beriman Nabi SAW terhadap sesembahan mereka. Tidak akan menyembah sesembahan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu
dan bagiku agamaku. Adapun Abu Jahal dia tidak ingin kesepakatan itu. Dia ingin menghabisi Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW, ingin menghilangkan nyawa Nabi SAW. Karena Abu Jahal menganggap inilah biangnya. Kalau bahasa kita, kalau sudah habis ini, maka selesailah perkara. Ketika Nabi SAW beribadah dekat Ka'bah, maka kata Abu Jahal, kita mengetahui mereka itu tetap berada dekat Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy tetap mengintai Nabi SAW ketika beribadah. Maka dikatakanlah, aku akan selesaikan Muhammad, kata. Maka ketika itu diambilnya batu besar, diangkatnya, mencari momen Nabi SAW ketika sujud. Ketika sujud Nabi SAW, maka akan ditimpakan batu besar itu ke kepala Nabi SAW. Selesai, itu anggapannya. Namun ketika mendekati, maka pucatlah Abu Jahal, menggigil, lalu terjatuhlah batu itu dan kembali ke kaumnya. Apa yang terjadi? Ya Abul Hakam, kunyahnya Abul Hakam. Lalu dikatakannya, sesungguhnya saya melihat sosok onta jantan yang belum pernah saya lihat rupanya sebelumnya. Sangat mengerikan sekali sehingga saya ketakutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah Jibril. Itu adalah Jibril yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mendekat Abu Jahal tersebut, maka dia akan disambar oleh Jibril. Taib sudah azan ya? Bukan azan itu. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu negosiasi dan kompromi. Tetap dilakukan. Orang-orang Quraisy seringkali berunding gagal, membujuk dengan janji-janji yang lainnya. Maka sebenarnya mereka menyatakan tegas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 110, wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Jadi sebagian mereka sebenarnya sebagian ada yang mulai beriman, sebagian lagi ada yang semakin menentang Abu Jahal dan semisalnya. Adapun sebagian yang lain sudah mulai berpikir, tetapi belum bisa meninggalkan agamanya yang lama. Seperti Abu Talib dan yang lain-lain yang semisal, maka tidak bisa mereka meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Masih memandang apa kece orang beko, apa kata orang beko. Jadi masih memikirkan bisik sana, bisik sini, telinga sana, telinga sini. Masih memikirkan itu. Kan yang membuat kita ragu untuk melakukan perubahan, yaitu dengan masih mendengarkan omongan-omongan orang. Maksudnya yang negatif. Maksudnya beko modeliko, kece orang modeliko. Beko modeliko, disabi orang modeliko. Masih dengan penilaian manusia. Masih dengan penilaian makhluk. Sementara seharusnya kita yang telah mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang harus hadir dalam hati dari diri kita, bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Apakah Allah Azza wa Jal memberikan ampunannya kepada kita? Karena kita semuanya berdosa. Semua kita pernah berbuat maksiat. Dan setiap hari kita bermaksiat. Minimal mata kita. Bagaimana menundukkan pandangan mata kita di zaman kita hidup sekarang ini. Belum yang lalai-lalai yang lainnya. Belum dengan istri kita yang kasar kita terhadap. Belum anak-anak yang kita pukul, yang mereka sebenarnya tidak bersalah, tetapi dengan problem kita dari luar, datang ke rumah, anak mengajak bergelut, akhirnya kita marah. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Lalu seharian kita absen dengan membuka lembaran yang mulia. Sesuatu yang ditutup untuk melakukan kebaikan itu karena dosa maksiat kita. Para imam dahulu, orang-orang soleh terdahulu, ikhwani fiddin,
mereka menyadari jika mereka tidak bisa sholat malam, pasti mereka meyakini ini adalah sebab maksiat yang dilakukan. Karena sholat malam, bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang spesial. Amalan orang-orang soleh yang spesial, yang mereka menganggapnya bahwa itu adalah suatu kebutuhan mereka. Terasa bagi jiwa mereka ada kekeringan jika mereka tidak sholat malam. Karena mereka di siang harinya adalah orang-orang yang mencari maisah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa nafkah untuk keluarga mereka. Adapun di malam hari air matanya menetes untuk mencari ridho Rabbnya. Itulah ciri mereka dahulu. Lihatlah biografi mereka, bagaimana keadaan mereka dahulu. Siangnya mereka semangat mencari nafkah, bukan bermalas-malasan, bukan berharap ingin diberi orang, tidak. Lihatlah Abu Hurairah atau Al-Sufah, bagaimana mereka hidup dengan segala kekurangan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, itu dianggap oleh orang-orang ketika itu orang gila. Karena menahan lapar sampai berguling-guling di tanah, menyampalnya dengan batu perutnya. Sementara lihatlah kita banyak makannya. Waliyazubillah. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya masih banyak kekurangan kita. Masih banyak kekurangan kita. Kita lanjutkan. Lalu berkumpullah mereka semuanya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanadnya. Berkatalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Wail As-Sahmi merupakan orang-orang yang berpengaruh. Jadi orang-orang yang tadi adalah orang-orang yang berpengaruh di kaum mereka. Suatu ketika mereka menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Ka'bah. Seraya berkata, "Wahai Muhammad," lalu memanggil Nabi SAW, menghadang Nabi SAW, "Biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah." Ini yang tadi sama kisahnya yang tentang tadi, akan tetapi ini perundingan yang sangat mereka ingin bagaimana adanya ketentraman, tidak ada keresahan. Karena setelah adanya anggota keluarga mereka yang beriman, maka seolah-olah mereka terpisah, kata mereka. Nabi SAW melakukan sesuatu yang membuat penduduk Mekah terpecah. Ya memang begitu. Harus dipecah, harus dipisah antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Harus dipecah. Ini sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan, maka turunlah surah Al-Kafirun. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengungkapkan bahwasanya orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Engkau menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga." Nah, ini perundingannya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 64, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Itu makanya orang-orang yang sebelum mereka memeluk cahaya Islam, beriman kepada apa yang dibawa Nabi SAW, dan sebelum ada turunnya risalah nubuwah yang mulia, maka generasi itu disebut masa itu adalah masa jahiliyah, masa yang penuh kebodohan. Maksudnya jahil, mereka tidak mengenal sesembahan yang hak, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan mereka. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil." Datangkanlah Al-Qur'an yang lain dari ini dan gantilah dia. Dalam surah Yunus ayat 15, lantas Allah Subhanahu wa taala menumpas cara seperti ini dengan menurunkan ayat berikutnya sebagai bantahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy dengan firman-Nya di ayat dalam surah Yunus di ayat setelahnya, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri.
inna attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi SAW hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah kepadanya. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Kemudian atas perbuatan mereka itu lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan juga, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaqarina 'alaina ghaira wa idzal la takhazuka khalila. Dalam surah Al-Isra ayat 73 sampai 75. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi dengan negosiasi, dengan kompromi, dengan yang tadi yang dilakukan oleh mereka, hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam terbujuk rayu. Maksudnya seandainya Allah tidak mewahyukan firman-Nya, tidak diturunkan surah Al-Kafirun atau surah Yunus ayat 15 tadi, seolah-olah Nabi SAW mulai terpengaruh. Lalu turunlah ayat surat Al-Kafirun, surah Yunus ayat 15 untuk mengokohkan Nabi SAW agar berlepas diri dari sesembahan mereka. Agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Nah, jadi itu wa idza latakhazuka khalila. Dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu sebagai khalila, sebagai sahabat setia. Di ayat selanjutnya ayat 74, walau la an tsabbatnaka laqad qitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dilanjutkan di ayat ini, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkuat hati Nabi SAW. Bagaimana kalau di zaman kita syubhat itu menyambar hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi mulai terpengaruh dengan ucapan mereka. Walaula an sabatnaka laqad kitta tarkanuna ilaihim syai'an qalila. Niscaya kamu hampir condong sedikit kepada mereka. Idzal la azaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia dan begitu pula siksaan yang ganda sesudah meninggal, sesudah wafat, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dalam surah Al-Isra ayat 73 75. Jadi negosiasi, kompromi yang mereka lakukan berulang-ulang dengan kepiawaian mereka, dengan negosiasi bagaimana mengkompromikan menyembah Allah setahun, menyembah Tuhan mereka setahun, hampir Nabi condong kepada mereka. Tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang menguatkan hati Nabi SAW dan diturunkan firman Allah untuk membantah syubhat-syubhat atau rayuan-rayuan negosiasi kompromi dari orang-orang kafir Quraisy. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu bagaimana kondisi kaum Quraisy yang mereka sudah mulai kebingungan. Mereka berpikir keras, mengerahkan semua kemampuannya agar bagaimana bisa menghentikan misi apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga akhirnya mereka mendatangkan, istilahnya menjumpai orang-orang Yahudi yang ketika itu mereka sudah bersuku-suku, berkabilah, hidup di Yathrib, Madinah. Di orang-orang Yahudi telah mulai hidup di daerah yang banyak kurmanya karena mereka mengetahui kabar berita itu dari kitab yang ada pada mereka. Di dalam kitab yang ada ahlul kitab itu bahwasanya Nabi akhir zaman akan diutus di daerah yang banyak kurmanya. Itu Madinah, Yathrib. Peristiwa terjadinya senantiasa perperangan antara Aus dan Khazraj itu senantiasa berperang, dua suku besar. Dan juga melibatkan suku-suku orang-orang Yahudi, Bani Nadar atau Bani Quraisyah dan yang lain-lain yang mereka berdampingan dengan orang-orang Madinah, penduduk kota Madinah, Yathrib ketika itu. Maka mereka mengetahui, sehingga mereka di antara mereka ada yang mengucapkan, lihatlah oleh kalian. Maksudnya dia mengetahui, mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani yang tinggal di dekat itu mengetahui. Lihatlah oleh kalian, nanti akan datang, akan diutus Nabi akhir zaman. Akan kami perangi kalian bersama Nabi tersebut. Mereka mengetahui. Awalnya mereka orang-orang ahlul kitab mengucapkan seperti itu. Karena mereka mengetahui tentang Nabi SAW. Tentang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalmu wahai Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu bagaimana sifat-sifat berita-berita yang mereka ketahui dari Taurat dan Injil. Namun karena kedengkian, hasad yang ada pada hati mereka sebagaimana hasad iblis terhadap Adam atau hasadnya orang saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf, itulah terjadi. Akhirnya mereka robahlah Taurat atau Injil sehingga mereka tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah.
Jadi apa yang mereka lalui seolah-olah sudah mulai gelap gulita. Apa yang akan kita lakukan? Maka berdirilah salah satu yang mempunyai ide, yaitu An-Nadar bil Haris. Berdiri lalu diungkapkannya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakannya, wahai kaum Quraisy, wallah, demi Allah, sungguh urusan yang sama-sama kita hadapi, yang kalian hadapi saat ini tidak ada jalannya lagi. Tidak ada jalan keluarnya. Semua kita, katanya, semuanya mengetahui bagaimana masa-masa kanak-kanak Nabi SAW, masa muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bagaimana ridhonya mereka orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Semuanya mengetahuinya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh kembangnya, sampai Nabi tumbuh beruban karena telah diturunkan risalah yang mulia, didakwahkan oleh Nabi. Lalu mereka menuduhnya dengan tukang sihir. Sebenarnya Nabi itu bukan tukang sihir. Kita sama-sama mengetahui. Karena bukanlah yang didakwahkan Nabi itu nafas, yaitu hembusan-hembusan atau uqud, buhul-buhul tukang sihir. Bukan. Kita sama-sama mengetahuinya. Kata An-Nadar bil Haris. Kemudian kita katakan dia dukun. Wallahi, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita mengetahui bagaimana dukun membaca mantra-mantra segala macamnya, jampi-jampi. Kita mengetahui bahwa bukan itu yang dibawa oleh Muhammad. Lalu kita katakan dia seorang penyair. Satu pun yang diucapkannya yang telah sama-sama kita dengarkan tidaklah berupa syair. Kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk syair. Apakah itu bentuk dengan rajas atau hazaj? Bagaimana seni-seni syair, kita mengetahuinya. Karena mereka memang ada event suatu perlombaan mereka untuk memperdengarkan syair-syair di Pasar Ukas. Pasar Ukas ketika itu ada kompetisinya, ada eventnya, diperlombakan siapa syairnya yang paling indah. Dan mereka mengetahui mana yang syair yang indah, mana yang baiknya ini. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya Muhammad bukanlah membawa syair. Lalu kita katakan dia gila. Kita mengetahui bagaimana keadaan Muhammad SAW, bagaimana pemikiran, bagaimana apa yang dibawanya. Berarti dia bukan orang gila. Maka perhatikanlah, ini adalah masalah yang serius. Ini adalah masalah yang serius. Kata An-Nadar bin Haris menasihati kaumnya, kaum Quraisy. Lalu akhirnya tidak ada jalan lain, maka akhirnya mereka sepakat untuk menghubungi orang Yahudi yang berada di Madinah. Maka diutuslah sebagai utusan yang ditunjuk adalah yang mempunyai ide tadi, An-Nadar bin Al-Haris. Diutuslah ke Madinah menjumpai orang Yahudi. Maka berjumpalah dengan rahibnya, dengan rahib alim ulamanya, orang-orang Yahudi. Maka dijelaskan perihal tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Yahudi tersebut, ahbarnya atau rahibnya, mengatakan, tanyakanlah 3 pertanyaan kepada orang tersebut. Tanyakanlah 3 pertanyaan. Yang pertama, tanyakan tentang kisah pemuda yang terjadi pada masa lampau, yang telah menjaga akidahnya, yang kita ketahui dengan Ashabul Kahfi, yang mereka lari akhirnya berlindung di goa selama 300 tahun lebih. Dan Nabi SAW mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tanyakan kepada orang tersebut, kata orang Yahudi, tentang suatu raja yang hampir menguasai dunia. Nabi SAW mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Zulkarnain. Masih dalam surah Al-Kahfi. Lalu tanyakan yang ketiga tentang ruh. Memang sekembalinya ke Mekah memang yang 3 itu ditanyakan. Adapun yang 2 maka itu sudah terjawab. Adapun yang ketiga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh.
tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Di ruh dijawab dengan itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh, katakanlah kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah masalah ruh itu masalah perkara Rabbku, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dalam surah Al-Isra ayat 85. Kita enggak tahu bagaimana bentuk ruh kita tidak mengetahuinya. Bagaimana keadaannya, bentuknya bagaimana kita tidak mengetahui. Tetapi kita meyakini bahwa ruh itu ada. Ruh itu ada. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di malam ini adalah sikap Abu Thalib dan keluarganya. Bagaimana sikap pamannya Abu Thalib dengan keluarganya, yaitu dengan keadaan seperti itu mereka ingin membunuh orang-orang Quraisy, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dikumpulkanlah oleh Abu Thalib kaumnya, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan ketika itu mereka berikrar berjanji di Ka'bah agar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikrar. Yang keluar satu-satunya dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib adalah cuma Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tidak mau berjanji berikrar di Ka'bah untuk melindungi ponakannya. Dan ini telah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu juga dengan istrinya Ummu Jamil, yaitu wa mraatuhu ammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Itu istrinya Ummu Jamil. Mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah karena pekan depan ini gantinya, berarti kita insyaallah di Jumat di pekan genap yang keempat insyaallah akan kita sambung pelajaran Sirah Nabawiyah. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini, risalah yang mulia yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.